Baik, pemirsa semua, kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita Tribun Series hari ini dengan tema yang sangat menarik sekali bersama saya, jurnalis Banjarmasin Post, Anjar Wulandari, masih bersama Bapak Supian Haka. Bapak, tadi kita sudah membahas banyak sekali tentang kesiapan Partai Golkar menyongsong dan memenangkan pemilu 2024. Sekarang Bapak, terkait dengan jabatan Pian nih. Pian kan juga dikenal sebagai Ketua DPRD Kalsel, Pak ya. Kalau tidak salah, Pian ini adalah Ketua DPRD Kalsel yang ke-16, Pak ya? Iya. Ya, Bapak. Mungkin banyak sekali persoalan yang Pian hadapi selama menjalankan tugas sebagai wakil rakyat ya, Pak ya. Untuk di DPRD ini sendiri, Bapak, bagaimana penyelesaian perda-perda? Adakah perda-perda mungkin yang sekarang ini masih jadi PR dan harus dikebut sampai dengan akhir tahun ini gitu, Pak? Mungkin bisa diceritakan. Ya. Masih deh. Alhamdulillah kita dipercaya oleh masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya saya sudah 2 periode. Iya. Saya pernah hukum dan pemerintahan. Siap, okay. Pernah juga di Komisi 2 membidangi ekonomi dan keuangan. Yang lama saya di Komisi 3 itu jalan dan pembangunan. Itu lama saya di sana. Yang saat ini saya dipercaya sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Setiap bulan itu kan kita ada pembahasan pansus yang untuk membentuk perda. Misalnya perda pangan ceria itu adalah pansus 2 yang membidangi adalah hubungan kaitannya. Kalau perda kita ini kan. Baik, sebentar Bapak. Oh, mic-nya mati. Bapak, sebentar, ada masalah teknis. Mati. Baik, pemirsa, mohon maaf tadi ada sedikit kendala teknis ya. Kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita dengan Bapak Supian Haka. Tadi saya menanyakan tentang perda mungkin yang tengah dibahas atau telah diselesaikan oleh DPRD Kalsel. Mengingat Bapak sebagai Ketua DPRD Kalsel, mungkin bisa diceritakan. Oh iya. Kalimantan Selatan ini kan saya ceritakan tadi, kalau untuk di DPR sini kan ada 8 fraksi, ada 4 komisi. 8 fraksi itu terbagi, ada gabungan. Kalau fraksi kita kan satu fraksi itu adalah fraksi Golkar 12 kursi, fraksi PD Perjuangan satu fraksi, fraksi Gerindra satu fraksi, PAN satu fraksi, PKB satu fraksi, PKS satu fraksi. Setelah itu ada fraksi Nasdem satu fraksi, 4 kursi. Hanya fraksi gabungan itu ada P3, ada Demokrat, ada Hanura. Nah itu kan ada 7 kursi satu fraksi. Nah di dalam fraksi itu kan terbagi 8 fraksi terbagi 4 komisi. Komisi 1 membidangi hukum dan pemerintahan, komisi 2 membidangi ekonomi dan keuangan, komisi 3 struktur jalan dan pembangunan, komisi 4 itu kesra, kesehatan dan pendidikan. Nah komisi 4. Nah kita setiap tahun itu kan ada namanya ABT, ada namanya anggaran murni, ada anggaran ABT perubahan. Nah, di dalam hasil kunjungan kita ke daerah-daerah itu kan kita biasa membawa stakeholder terkait kepada AKD dinas yang membidangi. Nah, apa yang ditemukan? Misalnya kita menyangkutkan, kita alhamdulillah pernah mendapat perda nomor 3 se-Indonesia, perda bantuan hukum. Nah, perda bantuan hukum itu orang yang tidak mampu.
bukan aku, Mbak, bukan tidak mampu, kita bantu 5 juta, ada variasi. Kita mendampingi, kita siapkan pengacara untuk mendampingi orang yang tidak mampu tadi. Nah, membentuk perda itu kan kita kadang-kadang ada perda, ada pergub. Kalau pergub kan di gubernur, kalau perda kan bersamaan antara eksekutif sama legislatif. Nah, alhamdulillah kita tidak ada hambatan untuk perda, karena perda kita sebagai sosialisasi kepada pihak-pihak terkait. Sosialisasi kementerian, misalnya bidangnya, misalnya kita membentuk perda lingkungan hidup. Nah, berarti ke Kementerian Lingkungan Hidup. Setelah itu kita lagi ada akademisi, ada staf ahli yang memberikan masukan-masukan tambahan itu. Jadi perda itu tidak serta-merta DPR itu hanya mengatur tapi disebarluaskan kepada halayak orang banyak. Agar diketahui dan bisa memang berfungsi ya Pak berfungsi, ya, tujuannya ya. Kita bentuk perda itu kan harus bermanfaat kepada umat, bukan mengadakan mudarat kepada umat. Nah, jadi perda itu harus substansinya mensejahterakan rakyat. Semua perda pun harus mensejahterakan rakyat. Nah, itu kalau khusus membentuk perda. Makanya kita membentuk perda itu kadang-kadang kan sosialisasi, koordinasi, penyederhanaan, pasti ada kaitan hubungannya dengan UNDAM, perguruan tinggi dan sebagainya. Tolong ini bagaimana kita adakan nanti situ debat untuk masukan-masukan. Nah, ini masukannya gini, gini, supaya nanti mengambil kesimpulan itu tidak ada otoriter, bukan gegabah. Jadi ada tahapan yang ada tahapan-tahapannya yang harus dilalui, karena kan menggunakan duit rakyat. Biaya operasionalnya. Baik Bapak, terkait dengan perda ini Pak ya, dan itu prosesnya memang cukup panjang dan ada tahapan atau prosedur yang harus dilewati Pak ya. Ini mungkin saya agak menyinggung sedikit tentang yang tempo hari lagi ramai dan sekarang pun mungkin masih ramai ya, terkait dengan perda pemindahan ibu kota. Perda pemindahan ibu kota ini jadi polemik karena ternyata banyak pihak yang mengatakan tidak dilibatkan dalam proses pengusulannya, sehingga mereka terkejut dengan terbitnya aturan itu. Kemudian secara resmi ibu kota Kalsel pindah ke Banjarbaru. Sikap DPRD Kalsel sendiri Bapak bagaimana, khususnya Bapak sebagai ketua? Iya, kita melihat situasi berkembang nih, ada polemik ya, ada pro dan kontra lah peribahasa. Kalau kita lihat dengan pembentukan perda kemarin itu, memang kalau DPR rasanya sangat dikecilkan karena tidak dilibatkan. Tapi DPR lama sudah dilibatkan. Kita tarik lagi ke undang-undang yang lama. Periode sebelumnya. Iya, waktu PJMB, waktu Pak Rudi Arifin dengan Pak Usihan kan sudah visi misi KJMB-nya dimasukkan itu. Tapi lepas daripada konteks itu, sebelumnya itu tahun 56 sudah ada wacana itu. Itu kan ada karangan Pak Majidi ya, itu kan. Saya baca itu Pak Majidi itu kan malas itu Soekarno pun setuju di sana. Nah, begitu juga dengan gubernur-gubernur yang sebelumnya. Jadi aku rasa untuk ini kan multi tafsir aja nih. Multi tafsir bisa pemahaman yang harus dijernihkan. Kalau saya pendapat setuju. Karena mana saya membaca dari awalnya itu. Karena mana kalau kita lihat, utama di Banjarmasin ini kan kalau kita lihat kan sudah layaklah untuk jadikan kota perekonomian, kota dagang, Pak. Kota dagang. Karena kalau kita contoh, kantor gubernur sudah di sana. Waktu tahun 56 sampai tahun 67 kan dinas kehutanan di sana, dinas perikanan di sana, dinas lingkungan hidup di sana. Kan semua di sana. Sudah. Apalagi ini kan Polda pindah ke sana. Dan dia pindah ke sana. Perlahan sudah mulai. Iya. Nah, DPRD belum tahu nih sikapnya kemana. DPRD kapan ini Pak? Kalau DPRD, boyongan. seyogianya DPRD pindah juga. Iya, karena pendekatan dengan eksekutif. Jadi tidak makan waktu lagi. Nah, jadi aku rasa kalau bagi saya pribadi saya layak. Tapi kalau untuk seyogianya kan ada pembahasan-pembahasan lah. Tapi kalau kita maklumi, kita memahami, ini kan hanya Komisi 2 DPR RI lah. Kalau saya baca dengan sejarah-sejarah, memang layak untuk dipindahkan. Kalau ini pendapat pribadi Pak ya. Pendapat pribadi. Tapi untuk DPRD. Kalau DPR saya tidak membawa DPR karena ini kan menyangkut persen pengurangan. Karena kalau DPR kan itu kerjasama, berarti ada nutulen harus jadi kesepakatan bersama Bapak. Karena kalau DPR kan kita mengayomi rakyat orang banyak. Kalau pribadi saya setuju. Tapi membuat lembaga harus dirapatkan. Harus rapat dulu Pak. Dan itu belum dilakukan Pak ya. Belum dilakukan. Padahal sudah berpolemik lama. Iya, itu. Baik Bapak.